Keberagaman Indonesia merupakan ciri khas masyarakat Indonesia. Keberagaman dapat dibagi menjadi banyak hal. Yang pertama adalah suku, adat, budaya, maupun bahasa. Keberagaman yang sangat berbeda-beda itu dapat menimbulkan konflik, dan konflik itu dapat menyebabkan perpecahan seperti yang ada di saat ini. Baik, saya akan memaparkan materi yang pertama, yaitu tentang stereotip. Stereotip adalah sebuah keyakinan yang dipegang oleh suatu kelompok sosial tertentu. Nah, Indonesia kan memiliki banyak budaya dan keyakinan. Nah, dari perbedaan tersebut akan menimbulkan yang namanya stereotip dan prasangka. Dari stereotip tersebut dapat menimbulkan prasangka yang positif maupun negatif. Nah, jadi ada 3 ahli yang mengungkapkan pengertian stereotip menurut pengertian mereka. Yang pertama ada menurut Schneider. Menurut Schneider, stereotip adalah suatu persepsi, anggapan, atau pandangan terhadap suatu kelompok atau komunitas yang terdapat variasi tingkatan di dalamnya. Yang kedua ada menurut Martin dan Nakayama. Stereotip adalah suatu gambaran umum yang luas tentang suatu kelompok dengan perbedaannya. Yang terakhir ada menurut Sukanto. Menurut Sukanto, stereotip adalah sebuah kombinasi dari ciri-ciri yang sering diterapkan oleh suatu kelompok terhadap kelompok lain atau seseorang untuk orang lain. Lalu ada 4 ciri-ciri dari stereotip. Yang pertama, ada stereotip itu mempengaruhi di mana kita menginterferensi sebuah data. Jadi, saat kita proses menginterferensi sebuah data, itu akan dipengaruhi oleh stereotip yang kita pegang. Yang kedua, ada ketidakakuratan dalam menerima data. Jadi, data tersebut bisa dikarang-karang sesuai dengan stereotip yang diyakini. Yang ketiga, ada suatu hal yang kompleks disederhanakan. Itu agar kita bisa mengambil keputusan dengan cepat. Yang keempat, ada tentang ejekan. Nah, stereotip ini contohnya ada 2, yang positif dan negatif. Sama seperti suku, kita bilang saja suku X. Orang dari suku X ini, dia itu pelit, keras kepala, dan sangat pemarah. Nah, itu stereotip negatif. Jika kita pandang dari stereotip positif, berarti suku X ini adalah orang yang pekerja keras dan sangat pelit. Hai guys, jadi kita mau pulang sekolah. Kita udah bebas guys, kita pulang. Itunya lagi. So asik. Iya. Nah, setelah stereotype, ada yang namanya diskriminasi. Diskriminasi adalah perilaku yang membedakan seseorang atau kelompok atas dasar karakteristik dari seseorang dan kelompok tersebut. Terdapat 4 jenis dari diskriminasi. Yang pertama adalah rasisme. Rasisme adalah jenis diskriminasi yang paling banyak terjadi pada saat ini. Rasisme adalah kepercayaan bahwasanya suatu ras memiliki kedudukan yang lebih tinggi dari ras lainnya. Yang kedua adalah seksisme. Seksisme adalah suatu kepercayaan di mana laki-laki memiliki derajat yang lebih tinggi dari perempuan sehingga menyebabkan perempuan selalu dinomorduakan dalam segala hal, termasuk pekerjaan. Yang ketiga adalah ageisme. Ageisme adalah tindakan diskriminasi yang didasari oleh usia seseorang. Lalu yang keempat adalah disabilitas. Hidup sebagai penyandang disabilitas tidaklah mudah. Banyak orang yang beranggapan penyandang disabilitas selalu memerlukan uluran tangan dari orang lain dan mereka adalah orang yang lemah. Memang benar bahwasanya penyandang disabilitas memerlukan bantuan dari orang lain, tapi penyandang disabilitas bukanlah orang yang lemah. Pak, saya izin tidak ikut pelajaran, saya mau ke UKS, saya nyeri haid pertama. Ah, alasan saja kamu. Balik ke tempat duduk. Nah, materi terakhir ada yang namanya bullying. Bullying merupakan segala bentuk penindasan atau kekerasan yang dilakukan dengan sengaja oleh satu orang maupun sekelompok orang yang lebih kuat atau lebih berkuasa terhadap orang lain dan dilakukan secara terus-menerus.
Bullying dikelompokkan menjadi 4 bentuk. Yang pertama yaitu bullying secara verbal. Bullying secara verbal adalah bullying yang dilakukan secara lisan. Bullying ini biasanya menjadi langkah pertama menuju pada kekerasan yang lebih lanjut. Contohnya seperti hinaan, gosip, fitnah, dan lain-lain. Yang kedua adalah bullying secara fisik. Bullying secara fisik dilakukan dengan cara menyakiti fisik seseorang. Bullying ini sangat mudah untuk diidentifikasi dan sangat tampak. Contohnya seperti memukul, mencekik, menendang, mencubit, dan kekerasan yang lainnya. Yang ketiga adalah bullying secara relasional. Bullying secara relasional adalah jenis bullying dalam bentuk pelemahan harga diri korban secara sistematis melalui pengucilan, pengabaian, atau penghindaran. Perbuatan ini meliputi sikap yang tersembunyi dan sulit untuk dibaca dari luar. Contohnya seperti pandangan agresif, lirikan mata, tawa ejekan, dan lain-lain. Yang keempat adalah bullying elektronik. Bullying elektronik adalah bullying yang dilakukan dengan cara memanfaatkan elektronik seperti komputer, smartphone, atau sosial media, dan lain-lain. Perbuatan ini sering ditujukan untuk melakukan teror yang sifatnya mengintimidasi, menyakiti, dan menyudutkan. Kok kayaknya jalanku sih? Apa sih? Mau berantem? Apa bilang aja berantem? Oke, dari sekian banyaknya materi yang udah kita bahas, jadi kesimpulan dari materi ini itu adalah kita tuh walaupun banyak punya keberagaman, kita tuh harus tetap saling menjaga. Jangan sampai keberagaman ini malah memecah bangsa kita. Contohnya stereotip yang lewat ejekan, diskriminasi lewat rasisme, dan bullying lewat kata-kata verbal. Jangan sampai itu memecah keberagaman yang kita punya. Jadi kita jadi warga Indonesia harus tetap menyikapi sikap toleransi dan saling menghargai antara agama, suku, budaya, dan ras. Nah, jadi sekian aja nih presentasi dari kelompok kami. Terima kasih sudah menyaksikan dan maaf apabila ada kata yang kurang menyenangkan hati. Kami tutup dengan nama Santi. Om Santi Santi Santi. Can y'all really feel me?